Awal Februari 2023, perusahaan Netflix Jepang merilis film anime yang berjudul The Dog and the Boy yang dibuat dengan bantuan teknologi AI. Menurut mereka, penggunaan AI pada film ini hanyalah sebagai eksperimental karena kekurangan animator. 25 tahun yang lalu, sebuah pertandingan catur antara Garry Kasparov dengan komputer IBM Deep Blue yang diadakan di kota New York menjadi momentum penting dalam sejarah kecerdasan buatan. Pada usianya yang ke-22, Garry Kasparov sudah mendapatkan gelar juara catur dunia, mengalahkan Anatoly Karpov. Tahun 1985 di Jerman, Garry Kasparov berhasil mengalahkan 32 mesin permainan catur terbaik dunia secara bersamaan. Pada saat itu adalah zaman keemasannya sebagai Grandmaster catur terbaik dunia. Dan pada tahun 1997, Garry Kasparov duduk di seberang meja dari Deep Blue untuk bertanding catur dan sekaligus membuktikan apakah mesin dapat mengalahkan manusia dalam bermain catur. Sejarah mencatat pada pertandingan tersebut, Garry Kasparov kalah bermain catur dari superkomputer IBM Deep Blue dengan skor akhir 4-2 dan menjadi langkah awal menuju perkembangan teknologi AI yang lebih canggih dan inovatif di masa depan. Dan hari ini sedang terjadi. Halo semuanya, selamat datang di channel Daya Dorong. Pada konten kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang teknologi AI. Konten ini ditulis dari hasil riset sendiri dan berbagai sumber referensi yang dapat dipercaya. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, disingkat AI, dimulai pada tahun 1940. Pada masa ini, penelitian tentang kemampuan komputer terus dilakukan supaya dapat mengerjakan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Pada tahun 1943, seorang ilmuwan yang bernama McMulloch dan Pitt mengusulkan model matematis bernama perceptron. Mereka juga menunjukkan cara kerja neuron menjadi aktif seperti saklar on-off, dan neuron tersebut mampu untuk belajar dan memberikan aksi berbeda terhadap waktu dari input yang diberikan. Tahun 1950, ilmuwan terkemuka di bidang kecerdasan buatan yaitu Alan Turing membuat paper berjudul Computing Machinery and Intelligence untuk menjawab sebuah pertanyaan, dapatkah komputer berpikir? Paper tersebut menjelaskan poin-poin penting bagaimana sebuah mesin dapat dianggap cerdas bila berperilaku seperti manusia. Artificial Intelligence atau AI merupakan cabang ilmu tingkat tertinggi di bidang teknologi sebab menggabungkan beberapa cabang ilmu lain seperti machine learning, deep learning, dan pengolahan bahasa alami atau NLP yang sampai pada hari ini terus dikembangkan oleh para ilmuwan. Secara ide dan konsep, kemajuan teknologi tersebut sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, ahli matematika Pythagoras sudah memikirkan tentang dunia ide yang dianggap sebagai konsep dari segala sesuatu yang ada di dunia nyata. Kemudian di abad ke-13, ahli matematika dan filsuf Roger Bacon juga membahas tentang kemungkinan penciptaan mesin yang dapat berpikir. Secara realita dan dampaknya pada peradaban manusia, kemajuan teknologi AI adalah hal yang cukup baru. Mungkin dampak teknologi ini pada sekarang baru memasuki tahap pengenalan sebelum kita menyaksikan dampak yang lebih kuat dan besar terhadap peradaban manusia. Berdasarkan prediksi dari World Economic Forum, hingga tahun 2025 kurang lebih ada 85 juta pekerjaan yang akan diambil alih oleh AI. Dalam laporan tersebut juga dikatakan bahwa akan ada sekitar 97 juta lapangan kerja baru dari kemunculan AI di dunia industri. Selain itu, survei dari bank investasi Goldman Sachs melaporkan bahwa kecerdasan buatan atau AI dapat menggantikan 300 juta pekerjaan penuh waktu, tetapi juga bisa menciptakan pekerjaan baru dan ledakan produktivitas di dunia industri. Ini menandakan bahwa fenomena kemunculan kecerdasan buatan atau AI memiliki dampak negatif dan positif bagi peradaban manusia. Ada pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh mesin, namun juga ada jenis pekerjaan baru yang muncul karena perkembangan teknologi. Elon Musk di hadapan para analis Tesla mengungkapkan bahwa dibutuhkan regulasi dari pemerintah untuk mengawasi pengembangan AI. Karena ini teknologi yang cukup berbahaya. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper,
scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Kemudian ada seorang analis yang bertanya kepada Elon Musk, apakah kecerdasan buatan atau AI ini dapat membantu Tesla dalam memproduksi mobil? Lalu dijawab oleh Elon Musk. Elon Musk mengatakan bahwa ia tidak yakin bahwa kecerdasan buatan dapat membantu Tesla dalam membuat mobil dalam waktu dekat. Jikalau itu pun terjadi, maka tidak akan ada lagi gunanya kita bekerja. Tidak hanya Elon Musk yang mengatakan bahwa teknologi AI berbahaya. Geoffrey Hinton, yang dikenal sebagai Bapak AI dunia, memilih pensiun dari Alphabet Inc. karena kekhawatirannya bahwa AI akan menjadi teknologi yang tak terkendali. I don't have a solution at present. I just want people to be aware that this is a really serious problem and we need to be thinking about it very hard. I don't think we can stop the progress. I didn't sign the petition saying we should stop working on AI. Riset terobosan yang dilakukan oleh Dr. Hinton tentang neural network dan deep learning membuka jalan untuk sistem-sistem AI masa kini seperti ChatGPT. Dalam teknologi kecerdasan buatan, neural network adalah sistem yang mirip dengan otak manusia dalam kemampuannya mempelajari dan memproses informasi. Mereka memungkinkan AI untuk belajar dari pengalaman layaknya manusia. Inilah yang disebut dengan deep learning. Berbicara soal ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI, diluncurkan pada 30 November 2022 dan dalam waktu 5 hari setelah perilisannya, 1 juta orang telah mendaftar sebagai penggunanya. Kemunculan ChatGPT menuai kontroversi. Ada yang beranggapan bahwa ini akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia, tapi ada juga yang senang dengan keberadaan ChatGPT karena dapat membantu pekerjaan mereka. Kemunculan ChatGPT sampai hari ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif di bidang pendidikan bisa saja menurunkan kualitas pengetahuan pada seorang pelajar jika ia ketergantungan menggunakan teknologi ini. Mike Sharpless, seorang profesor emeritus di Universitas Terbuka Inggris, memperingatkan bahwa GPT dapat mendemokratisasi plagiarisme. Pernyataan ini ia keluarkan setelah mencoba ChatGPT untuk membuat artikel ilmiah dan hasilnya, artikel tersebut bisa lulus tinjauan akademis pertama. Pada Februari 2023, Universitas Hong Kong mengirim email ke seluruh kampus kepada dosen dan mahasiswa yang melarang mereka menggunakan ChatGPT atau alat AI lain dalam semua kelas, tugas, dan penilaian di universitas, kecuali jika pelajar tersebut mendapat izin tertulis dari dosennya. Pencipta ChatGPT, yaitu Sam Altman, berkali-kali memperingatkan tentang bahayanya teknologi kecerdasan buatan bagi masa depan manusia karena dapat menyebabkan manusia tersebut menganggur. Altman sendiri membuat ChatGPT karena ingin menciptakan AI yang dapat membantu manusia, bukan menggantikan peran manusia. Namun banyak para pakar mengatakan justru keberadaan ChatGPT yang membuka potensi AI sebagai perenggut pekerjaan manusia. ChatGPT memiliki potensi berbahaya jika disalahgunakan. Seperti kata Elon Musk, ChatGPT itu bagus tapi menakutkan. Kita sudah tidak jauh lagi dari teknologi kecerdasan buatan yang sangat kuat namun berbahaya. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan terus berlanjut, bahkan bisa lebih cepat daripada apa yang kita kira. Mungkin teknologi AI hari ini yang kita gunakan baru memasuki babak perkenalan, sebelum nantinya di masa depan para ilmuwan, profesor-profesor di bidang AI membuat mesin yang lebih cerdas. Teknologi AI bagi peradaban manusia di satu sisi dapat membantu dan mempermudah pekerjaan. Namun di sisi lain, jika teknologi ini tidak memiliki regulasi yang tepat, maka bisa saja dapat berbahaya bagi manusia itu sendiri. Namun perlu diingat bahwa teknologi kecerdasan buatan atau AI diciptakan dan dikembangkan bukan untuk menggantikan peran atau fungsi manusia seutuhnya. Benar adanya beberapa jenis pekerjaan manusia dapat diambil alih oleh sistem AI. Namun ini justru menjadi kesempatan untuk diri kita mengalokasikan sumber daya manusia karena pekerjaan yang lebih bernilai dan menggunakan teknologi AI untuk mendukung produktivitas dan efisiensi di semua bidang pekerjaan.